dia sendiri kan. Yang sini itu ini itu eling Pak Ahim. Apa sedikit? Sudah terlihat ya? Sudah terlihat belum? Belum, Bu. Oke. Belum, Bu. Belum, Bu. Tanggung gaji. Berbanyak siapa? Oh, itu dah. Oke. Ya, bab ini saya menerangkan tentang love of money. Saya sedikit pengantar tentang love of money. Artikel sudah saya share di e-learning ya. Nanti bisa dibaca. Sebentar saya tak pindah dulu soalnya di sini rame nih. Sebentar ya. Saya tak pindah tempat sih. Oke, ya. Jadi nanti Anda bisa melihat artikel, terus nanti kita masuk ke forum diskusi. Silahkan berdiskusi tentang artikel yang sudah saya post di e-learning. Yang didiskusikan apa, Bu? Pandangan Anda atau persepsi Anda tentang artikel yang sudah saya posting di e-learning, gitu ya. Nah, sedikit pengantar. Nah, ini ada kalimat yang di quote ya, istilahnya quote itu Margaret Thatcher tahun 1925 bahkan ya, dia mencetuskan bahwa it's not the creation of wealth that is wrong. Jadi nggak salah kita itu berkreasi mencari kekayaan. Nah, tapi but the love of money for its own sake. Artinya kecintaan terhadap uang itu yang membuat kita menjadi ketika love of money itu berlebihan, kita menjadi salah arah gitu. Jadi love of money yang berlebihan akan membuat etika itu menjadi rendah. Tapi kalau love itu tidak berlebihan, artinya tidak tinggi terhadap cintaan terhadap satu uang, itu etika kita menjadi tinggi. Itu kebalikannya seperti itu. Nah, kemudian ada pertanyaan, how do you tell if you are a lover of money? Bagaimana apa yang kamu lakukan? Bagaimana yang kamu katakan jika kamu menjadi seorang pencinta dari uang? Ya, apakah enggak boleh, Bu? Boleh. Kita ini motivasinya kan satu sebenarnya. Ya. Bahkan orang liberalis itu dia bagaimana mendapatkan liberalis, kapitalis, kekayaan yang setinggi-tingginya. Ya, kekayaan itu ya dirupakan dalam bentuk uang. Nah, kalau di riset sebelumnya, tahun 2006, sebenarnya riset yang saya masukkan ini riset-riset yang bukan di bidang akuntansi, tapi ada hubungannya dengan love of money itu sendiri. Nanti love of money itu yang ada di artikel yang sudah saya posting di e-learning itu hubungannya dengan bidang akuntansi. Nah, tahun 2006, Lea dan Wible dalam sebuah studinya mengungkapkan bahwa fungsi uang tidak hanya sebagai alat pembayaran,
tapi juga berfungsi sebagai narkoba. Nah, ini kan sarkas sekali ya pernyataannya. Uang tuh tidak hanya sebagai alat pembayaran, tapi juga sebagai narkoba. Nah, lebih lanjut, mereka mengatakan bahwa uang itu berperan penting dalam memuaskan kebutuhan biologis dan psikologis. 2006, Lea dan Wible dalam penelitiannya. Kemudian tahun 2010, Tang mengatakan bahwa seperti narkoba, uang itu menjadi kuat, adiktif, dan menjadi motivator ulung dalam menimbulkan perasaan yang tidak pernah puas, sehingga hal ini dapat menyebabkan perilaku yang buruk. Contoh, gila kerja, ya, berjudi, konsumsi yang berlebihan, dan berperilaku yang tidak etis. Nanti di akuntansi itu kita concernnya di berperilaku yang tidak etis ini sebenarnya. Jadi kalau seseorang khususnya mahasiswa akuntansi, dia melakukan love of money yang berlebihan, akhirnya nanti berperilaku yang tidak etis. Dampaknya gimana? Dampaknya ialah ketika dia lulus, dia menjadi seorang akuntan di perusahaan, akhirnya akan berpengaruh. Itu ya, nanti banyak sekali contoh-contohnya kejadian, artinya secara fakta itu terjadi, penyelewengan, memanipulasi data yang hubungannya dengan itu masuk dengan kategori perilaku yang tidak etis. Nah, kemudian Voss et al. 2006 dalam literaturnya mengatakan bahwa kehadiran uang itu meningkatkan sikap kemandirian, di mana orang lebih memilih untuk bebas dari ketergantungan dan tanggungan tiap orang lain. Lebih mandiri, ya, individualis. Sehingga hal tersebut dapat mengurangi yang namanya sifat saling membutuhkan. Padahal kita manusia ini kan bersosial ya, satu sama lain. Kemudian jarang meminta pertolongan dan jarang menolong orang lain. Jadi kalau kita tuh jarang meminta pertolongan, nanti akan kontras dengan kita juga tidak akan menolong orang lain karena kita menganggap kita bisa semua secara individualis, saya ini bisa tanpa butuh orang lain. Kemudian Kasser masih dalam tahun 2010 di literaturnya bahwa orang yang menilai tinggi terhadap uang akan menjadi lebih private. Betul. Egois, terisolasi secara sosial, kemudian memiliki stres psikologis yang lebih tinggi, kebahagiaannya rendah, kesehatan mental fisik yang lebih buruk, kurang terbuka terhadap orang lain, dan kurang peduli terhadap kemanusiaan dan spiritualitas dibandingkan mereka yang menilai rendah terhadap uang. Nah, akhirnya ini ya, riset-riset yang membuktikan kalau memang love of money yang berlebihan itu nanti akan seperti ini loh. Nah, kemudian di berikutnya sebentar. Nah, semua penjelasan tadi, contoh 4 artikel sebelumnya tadi, itu menjelaskan bagaimana sikap seseorang terhadap uang. Jika ia menilai tinggi uang atau sangat mencintai uang, maka ia akan cenderung mengejar uang untuk melakukan berbagai cara. Jadi menghalalkan segala cara itu, bahasa sederhananya. Baik dengan cara etis maupun yang tidak etis. Sebaliknya, orang yang menilai rendah terhadap uang tidak terlalu bernafsu, ya, tidak terlalu bernafsu. Sorry, ini bentar lagi habis. Tidak terlalu bernafsu untuk mendapatkan uang yang banyak. Konsep ini dalam ilmu psikologi disebut dengan love of money. Jadi kebalikannya ya. Kalau dia cenderung mencintai uang, ya mengejar melakukan segala cara, itu perilakunya artinya nanti tidak etis. Tapi kalau sebaliknya, orang yang biasa-biasa saja, tidak terlalu bernafsu, artinya tidak ambisius. Nah, akhirnya dia berperilaku cenderung etisnya lebih tinggi daripada tadi contoh yang sebelumnya tadi. Tuh. Oke. Ini kalau digambarkan, nah tinggi mana? Love atau money-nya ya kalau di ilustrasi gambar ini. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kalau dikaitkan dengan di artikel khususnya bidang akuntansi? Sudah ada ya? Ini saya stop share. Sudah ada di ini ya, learning ya Permisi, contoh Bu. artikelnya. Halo? Sudah ada Permisi, di? Bu, saya potong. Tadi share
apa, share screen-nya ini nggak keluar, Bu. Loh 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 loh. PPT-ku nggak ada. Saya ngomongin dari tadi nggak keluar. Kok nggak bilang? Sudah di-chat, Bu, Ibu tadi. Oh, saya kelewatan. Oke, nanti saya Iya, share Bu. deh. Ini saya share di sini ya. Oh iya, Iya, sebentar, Bu. sebentar saya share di sini aja. Nanti bisa dilihat dari tadi aku ngomong nggak metu-metu. Bentar. Ada pertanyaan atau nanti silakan artinya berargumen mungkin punya pengalaman. Oh ya Bu, memang betul saya punya pengalaman dengan apa namanya saya sendiri. Saya juga merasakan kalau kita terlalu kalau dalam agama ya terlalu mengejar dunia itu ya. Akhirnya menghalalkan segala cara. Oke, saya share di sini aja materinya. Kan mau aku ngomong ternyata nggak ada materinya. Jadi itu sedikit pengantar tentang teori love of money. Artinya tinggal 7 menit, sebentar. Nanti tolong dikaitkan dengan nih. Sudah? Ya, coba dibuka ya untuk semuanya. Saya share lagi, apa perlu saya share lagi? Ntar saya share lagi aja. Nah, ini. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, love of money. Bu, apa kita enggak boleh berperilaku kecintaan terhadap uang? Boleh. Bahkan love of money itu dampaknya bisa positif, bisa negatif, ya. Bisa dijadikan motivasi, ya, motivasi kita bekerja, ya. Ini adalah kutipan quote ya. Sebenarnya tidak salah kita mencari kekayaan, tapi yang salah itu kecintaan terhadap uang yang kita lakukan oleh kita sendiri tapi berlebihan gitu ya. Apa yang Anda katakan ketika Anda menjadi pencinta dari uang gitu kan? Artinya dampak negatifnya itu lebih banyak kalau kita terlalu berlebihan. Nah, hubungannya dengan artikel yang ada di e-learning, sudah dicek e-learning-nya? Ini penelitian terdahulu. Sudah dicek belum? Sudah, Bu. Sudah ada ya Sudah, Bu. artikelnya ya. Nanti saya Ya. buka forum diskusi mulai jam 2 ya, mulai jam 2 silakan Anda berargumen. Nanti saya cek kalau menurut persepsi Anda bagaimana sih Anda melihat artikel itu dari sisi love of money-nya? Ya, bisa dikaitkan dengan mungkin pengalaman atau pengetahuan yang pernah Anda dengar. Oh, saya pernah dengar Bu seperti ini, itu monggo silahkan. Love of money. Nah, bahkan kemarin sebentar saya juga sedikit share juga ini. Saya cari dulu ya. Kemarin sudah saya ketemu. Love of money itu dikaitkan dengan religiusitas. Artinya keimanan seseorang kemudian kaitkan dengan gender. Apakah laki-laki perempuan itu melihat sama terhadap love of money? Itu ya. Bahkan ada dalam beberapa artikel tingkat penyelewangan di Indonesia itu bukan di Indonesia saja ya, bahkan di dunia itu cenderung lebih banyak dilakukan oleh laki-laki daripada perempuan. Kenapa? Diteliti karena laki-laki itu ketika dia melakukan sesuatu hal, dia cenderung menggunakan logikanya. Ya. Tapi kalau perempuan, dia menggunakan apa? Perasaan. Jadi pelaku penyelewengan itu korupsi dan sebagainya banyak dilakukan oleh laki-laki. Akhirnya ada quote juga yang lucu akhirnya muncul. Kalau ada dari satu pihak, ya ini kalau saya bilang laki-lakinya nggak mau disalahin. Ya laki-laki melakukan hal tersebut kenapa banyak dilakukan? Karena atas desakan dari sang istri. Nah, desakannya perempuan. Itu sih itu guyonan saja ya. Nggak tahu guyonan atau beberapa fakta. Nah, akhirnya dampak negatif kalau Anda lihat love of money yang berlebihan sekarang ini, apalagi sekarang ini ya. Kalau kita lihat di dunia maya. Instagram itu kan apakah benar sih kehidupannya itu seperti itu? Nah, itu kan hanya gambar. Makanya ada yang bilang postinglah hal-hal yang baik. Artinya gini, kalau berlebihan kita itu juga nggak bagus ya. Akan jadi ain untuk pihak ya wajar lah karena kehidupan kita dengan yang lain itu kan berbeda ya. Ada yang mulus-mulus saja, ada yang berbeda,
ada yang dalam hati mungkin temannya, mungkin sahabatnya yang kenapa dia lebih baik dari saya, itu kan ada perasaan. Itu wajar kalau saya bilang manusiawi ya. Kemudian yang saya kurang setuju ini sekarang ini banyak yang istilahnya kayak yang ditampilkan itu bersifat hedon. Kalau Anda lihat hedonis ya, apalagi kita dalam masa yang sekarang ini prihatin ya, COVID di mana-mana, banyak pihak-pihak yang kehilangan lapangan pekerjaan. Jadi kurang adanya antipati dari kalau kita lihat sekarang masyarakat sekitar. Apalagi Indonesia ini salah satu pengguna media sosial terbesar loh. Kita itu di dunia. Lumayan banyak Twitter aja, bayangkan. Sampai Indonesia itu salah satunya netizen paling ditakuti, ya. Kalau nge-tweet terus diikuti orang lain ya, Anda lihat mungkin ya, jadi beberapa trending di Twitter itu, ketika kita nggak boleh dilarang oleh WBF bermain gara-gara corona, itu langsung down Twitternya WBF itu. Kemudian ada satu selebgram ketika dia mengatakan menghina Indonesia, nah langsung netizennya berburu nyerang. Seorang Korea juga ya, aktif sekali pengguna sosial di dunia maya itu adalah salah satunya dari Indonesia. Karena itu tadi ya, kita ini termasuk orang-orang yang kepingin apa istilahnya, keponya tinggi kah? Ya mungkin juga berbeda dengan negara lain. Singapura tuh rendah loh penggunaan media sosialnya. Bahkan China sendiri yang menghasilkan banyak aplikasi dan sebagainya, semuanya hampir dari Cina, dia membatasi untuk penggunaan kayak YouTube dan sebagainya untuk anak-anak ya, untuk dia batasi. Kalau Indonesia kan vulgar, akhirnya muncul kemarin di Twitter SD itu singkatannya sekolah dihapuskan. Ya, itu kan miris sekali ditanya, "Apa singkatannya SD?" anak-anak itu. Malah duduk, Bu. Iya, sekolah dihapuskan. Nah, Anda lihat itu, trending nomor Iya. 1 itu. Saya tuh penasaran, apa ini jadi trending? Kan setiap hari kan hampir setiap hari saya lihat. Jadi trending ini apa? Itu bukannya kita kepo media sosial ya, Anda jangan buka Instagram saja, buka Twitter. Itu semua dunia itu apa yang Anda lihat itu semua informasinya di situ. Karena memang sekarang media koran itu sudah ketinggalan jauh ya. Kita nggak mungkin baca koran seperti makanya banyak perusahaan-perusahaan media itu yang memang akhirnya turun, bahkan juga gulung tikar ya. Yang memang lagi efektif efisien nih yang di handphone ini kita buka aplikasi Twitter, apa yang lagi terbarukan sekarang, viral apa, informasi apa yang bisa Anda dapatkan gitu ya. Gempa kemarin, barusan gempa, informasinya sudah ada di Twitter, sudah diunggah. Ya tanggal berapa itu yang gempa menerpa Jawa Timur. Cepat sekali informasi itu. Nah, Anda sebagai mahasiswa jangan sampai ketinggalan itu. Gunakan apa yang sekarang ini sebagai ilmu pengetahuan, bukan yang negatif ya, yang terus artinya menjadi ini kurang dari 1 menit, abis ini habis, sebagai ladang informasi. Bahkan bukan hanya Anda, saya juga gitu, supaya saya nggak ketinggalan informasi, karena informasi-informasi ini akan saya share, saya transfer ke mahasiswa saya, biar tahu. Ya, jangan jadi generasi yang ditanya apa enggak tahu, tanya apa enggak tahu. Jangan, kalah sama anak SD nanti, ya. Oke, mungkin itu sekilas dari saya tentang love of money, kita kembali ke e-learning. Silakan ungkapkan argumen-argumen Anda, karena semua itu saya rekap. Ya, semakin Anda sering berargumen, nilai plus buat Anda. Absensi ya, saya kadang-kadang saya lewati saja, kadang saya nggak masuk e-learning Bu, saya nggak masuk Zoom, cuma saya masuk e-learning. Oh, oke, saya anggap Anda masuk. Saya masuk e-learning tapi saya nggak masuk Zoom atau sebaliknya. Tapi yang jelas